mending aku nabrakin diri aja kali ya. Diusir karena penyakit. Diusir sama siapa? Sama yang punya rumah. Diusir karena katanya takut meninggal di sini nggak ada keluarganya. Jadi TKW gitu kan, buat bayar utang gitu karena suami ninggalin utang. Aku dihujat sama orang yang ada di situ, disisihin. Akhirnya aku minta doa kalau memang masih ada waktu. Ya, hari ini makan siang, jamnya makan siang ya bersama pasien yang kita rawat di BCO. Ini menunya nih. Ini ada ikan nila besar ya. Kita goreng kering ya. Kenapa? Karena pasien-pasien kami ini biar organik ya, disebutnya atau apa sih? Makan, ada ikan tuh ya. Satu orang lagi di bawah, Rifki, tapi tadi katanya udah makan, dia pengen bakso katanya. Sok nenek sini, sebelah sini nek. Oh. Mau ikan nggak nenek? Nggak boleh ya? Kalau ini nugget boleh. Sok, nugget aja lah. Saya ingin berbicara tentang kepedulian. Kenapa sih orang sulit sekali melakukan kepedulian terhadap sesama kita? Intinya karena keegoisan, rasa ingin memikirkan diri sendiri. Papa selalu mengingatkan, jadilah seperti akar, tidak terlihat, tapi menguatkan batang, menghidupkan daun, seperti itu. Seperti Papa. Papa seolah-olah ini akarnya, ini batangnya, ini daunnya. Menguatkan mereka. Dengan apa? Dengan keikhlasan. Dengan ketulusan hati. Dengan kasih sayang yang kita punya. Saat ini kita mau kembali lagi seperti tadi, mau gue sidak siapa aja sih isi penghuni di BSC. Oke, ikutin. Sorry ya, dekil karena siang tadi kita habis giat juga. Ya. Mau kemana? Piring ah. Awas piring. Nah, ini dia isi Best CEO tuh, foundernya lagi sakit. Bingung juga kalau dia sakit, kok bisa penyakit dimasukin penyakit, bingung gue. Ini namanya Bu siapa? Susah. Hmm? Bu Eka. Bu Eka. Bu Eka udah lama di sini? Udah hampir 3 bulan. Udah hampir 3 bulan. Asalnya dari mana? Kalau asal
Mau Ciamis. Cuman Ke- saya udah lama di Kerawang karena kerjaan. karena kerjaan. Kok bisa tinggal di sini? Tinggal sini karena sakit, Mm-mm. udah nggak punya apa-apa. Terus ada tetangga yang simpati bikin postingan di Info Karawang, tembus ke papa. Aku dibawa ke rumah sakit sama papa. Mm-mm. Terus Ya sampai sekarang sampai sekarang di sini. Keluarga? keluarga ya emang aku udah, suami udah meninggal. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time Orang to tua dari kecil emang udah nggak ada. Mm-mm. Anak ikut sama mertua Mm-mm. satu. Sekarang nggak tahu posisi anak di mana. Enggak. Jadi lost komunikasi. Udah Karena berapa tahun? memang sama mertua ada salah paham dikit gitu ya. Karena akunya nggak mampu mengurus anak 24 jam karena harus cari nafkah. Jadi mertua rada gimana gitu. Ya kalau aku sih ngalahnya karena demi anak. Takut dia pendidikannya apa gimana terganggu ya. Kangen sih sebenarnya. Anak di mana Mas? Dengar-dengar sih di Malang, tapi Di nggak Malang. tahu di Malang ini. Namanya siapa? Namanya Munjir. Munjil. Munjil apa Munjil? Muhammad Munjir. Muhammad Munjir di Malang. Itu udah berapa belas tahun berarti? Sekarang dari 7 tahun bisa sama. Suami pada tuh Kalau usia- suami dari hamil 7 bulan udah dikenal. udah tinggal sama suami. Jadi tinggal. Jadi dia sempat juga jadi TKW gitu kan, buat bayar utang gitu karena suami ninggalin utang. Akhirnya beres utang-utang ya. Ini Terus di Karawang ini tinggal di Karawang. Sebelumnya kerja apa di sini? saya kerja di Tragasari, kebetulan dikasih kepercayaan untuk pegang satu penginapan. Mm-mm. Itu selama dari 2013 sampai kemarin 2019 Mm-mm. terakhir Setelah itu sakit. sakit di rumah aja. Sempet sih ke Bogor awal 2020, Mm-mm. mulai masuk yayasan terus kerja 2 bulan sakit sampai Sakit sekarang sampai sekarang. Terus kemarin dievakuasi sama papa di mana? di RSUD. Ketemunya di mana? Di kontrakan. Oh, di kontrakan. Selama waktu di kontrakan kan nggak kerja, makanya dari mana? Ya selama kan 5 tahun aku kerja pegang Oh, ada penginapan. tabungan ya, Heeh. ada tabungan. Akhirnya Habis. habis. Terus juga diusir karena penyakit Diusir gitu. sama siapa? Sama yang punya rumah. Hah? Pertamanya kan kontraknya nggak di situ. Jadi diusir karena katanya takut meninggal di sini nggak ada keluarganya. Aku sakit. Terus pindah cari kontrakan yang lebih murah karena nyesuaiin sama keuangan gitu ya. Akhirnya ya aku nggak ngerti sih penyakit kalau miom ini emang udah lama dari 2017. Kalau jantungnya itu baru terprediksi kemarin-kemarin. Terus ya sempat depresi juga ya dalam pikiran tuh. Tapi ketemu papa itu ibaratnya memang doa. Aku dihujat sama orang yang ada di situ, disisihin. Akhirnya aku minta doa kalau memang masih ada waktu. Aku pengen diketemuin sama orang yang bisa nolong aku, ngobatin penyakit, sama istilahnya ngangkat hidup aku gitu. Akhirnya ya sebulan setengah lah aku berdoa sampai udah
benar-benar nggak punya duit waktu ketemu papa sama sekali. Makanya sampai gimana? Hah? Makanya. Dikasih orang. Orang itu pun orang susah yang ngasih aku makan. Sampai dia belain nggak ngasih makan anaknya untuk ngasih makan aku. Gitu Om. Cuman tetanggaku tuh takut aku depresi. Emang sempet terpikir, mending aku nabrakin diri aja kali ya. Biar istilahnya kalau mati mati, kalau hidup hidup. Dijabah lah doanya. Ketemu sama papa di posting zuhur, maghrib dijemput. Berarti secepat kilat ya si Iya, Bapak ya. benar-benar mujizat Allah. Benar-benar. Dan di sini aku juga ngerasain yang tadinya nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa, tapi di sini benar-benar ngerasain terumah papa gitu ya. Aku kan pengen juga rindu kasih sayang orang tua, ayah gitu ya. Kayaknya ngerasain banget gitu punya ayah. Ketemu papa ini walaupun istilahnya papa kan belum terlalu tua juga ya. Mama Susan baik, semuanya baik. Benar-benar ada artinya hidup, jadi semangat lagi walaupun penyakit kayak gini. Ya semangat gitu karena aku pengen nunjukin sama papa. Kalau memang masih ada umur malah pengen balas gitu. Karena semangat itu kunci. Iya. Jadi Papa baik nggak orangnya? Baik banget. Baik diurusin ya di sini. Iya diurusin. Dari istilahnya ya memang kan kita nggak kenal sama sekali gitu ya, cuman sekilas dari media sosial gitu, itu juga nggak nyangka. Sebelumnya pernah ada yang mau nolong tapi nggak jadi karena minta uang juga. Oh, yang nolongnya minta uang. Ya mau nganter ke RSUD minta uang buat ambulan. Berapa? Sedangkan aku lagi ya katanya sih biasanya 300. Aku nggak mau, udahlah biarin, aku udah pasrah mau mati mau hidup. Karena udah nggak ikhlas megang uang gitu. ya? Udah nggak megang uang sekali Om. Barang-barang pun udah habis terjual yang udah buat berobat, tapi nggak penasaran sih ya. Ya akhirnya jalan dari Allah ketemu papa sampai sekarang. Aku tuh sebenarnya sekarang juga pengen gitu cepet-cepet sembuh gitu. Pengen nunjukin sama papa gitu dia masih ada waktu. Yang penting semangat dijaga. Alhamdulillah di balik sebuah kejadian itu pasti ada hikmahnya, ketemu dengan orang-orang baik juga. Iya. Kayak Papa Willy juga, Ibu juga harus rajin-rajin ibadah juga ya. Berdoa sama Allah. Nah, terus jaga stamina, makan teratur, jangan banyak pikiran ya, dan cepat sehat. Di sini bener-bener diperhatiin segala sesuatu sama papa. Lebih Semua. baik mana, dikasih duit atau dikasih kayak gini, Ya kayak gini aku lebih bahagia dapat keluarga. diurusin gitu ya. Kalau duit mau berapa aja tetap habis Iya. ya. Belum tentu juga Belum kita siapa tentu yang mau sembuh. nganterin, siapa yang mau iniin gitu ya. Semangat ya. Iya. Aku mau nanya ibu itu dulu. Semangat. Nah, Selalu. ya dong. Gitu ceria. Kembali lagi kita dengan pasien kita. Namanya Papa Willy. Dia sakit kanker apa Pak? Kimia lymphoma. Leukemia lymphoma. Jadi Bu, si Papa ini juga dia sakit. Dia ini kanker leukemia lymphoma. Kelihatan di media sosial saya kelihatan orang hebat, strong. Kelihatannya strong. Tapi kalau udah kembali ke base itu kondisi itu terasa banget. Makanya dia nggak pernah telat dengan yang namanya oksigen. Dia harus. Nggak tahu pasien-pasien saya ini atau saya lagi evakuasi seperti kekuatan. Jadi semakin kita berbuat baik, semakin kita melakukan segala sesuatu dalam kebaikan, itu sebenarnya obat. Salah satunya makanya kalau di sini saling berbaur aja terhadap sesama, terhadap pasien-pasien yang lainnya juga saling tolong menolong, ya kan? Itu. Strong mama fighter. Fighter. Nah, ini dengan ibu siapa? Ibu Tati. Ibu
hati. Saya nggak mau kembali lagi ke anak saya. Mau hidupnya, mau matinya saya di luar dari itu. Itu sih kalau anak saya misalkan tahu saya tempatkan di mana, mau nengok, alhamdulillah saya terima nengok saya karena itu anak saya, darah daging saya. Tapi kalau untuk bersatu satu atap dengannya nggak mau, Pak. Saya udah sakitnya udah terlalu sakit, saya tuh diusir hampir setiap detik lah istilahnya.